siapa yang setelah subuh dan maghrib, setelah subuh dan maghrib membaca sholawat atas Nabi Muhammad 100 kali, akan dikabulkan 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana cara sholawatnya? Sama Nabi diajarin, setiap subuh dan maghrib seperti tadi, baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli alaihi sampai 100 kali. Ya Allah, aku memang terlihat dari kalangan banyak hamba-Mu kayaknya tidak layak untuk menerima bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun gak kuat kalau harus masuk ke neraka jahanam. Ini luar biasa ya. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah. Karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Itu saat mendengar syair itu disampaikan dan dibaca, maka beliau kemudian ya langsung menyusul ke tempat ya dimakamkan itu. Dan ada yang menyebut riwayat masih akan disolatkan, kemudian disolatkan, tapi menyebutkan dan sudah dimakamkan lalu mendoakan. Itulah kisah seseorang yang terlihat banyak berbuat maksiat, tapi ternyata di ujung hidupnya husnul khatimah. Ya, ini yang mendasari saya nggak bisa vonis orang gitu. Ya, di dalam pandangan saya siapapun punya hak untuk soleh. Ya, seberat apapun dia pernah berbuat salah, seberat apapun dia pernah bermaksiat, bagi saya dia punya kesempatan untuk jadi orang taat sepanjang dia masih berkehidupan. Itu yang menjadikan saya selalu berbagi dengan teman-teman, doakan. Jangan banyak dicela, tapi kita doakan. Minimal dengan doa itu menembus relung hatinya yang paling dalam dan membimbing dia untuk berubah menjadi lebih baik. Dan boleh jadi ketika lebih baik, mungkin kesolehannya lebih tinggi dibandingkan dengan hukum dunia punya hukumnya, alam kubur pun punya hukumnya sendiri. Kalau Anda di dunianya mengerjakan ini, di alam kuburnya akan begini. Kalau Anda mengerjakan dunia baik, alam kubur akan baik. Kalau Anda di alam dunianya tidak baik, alam kuburnya pun tidak baik juga. Itu ada hukum. Jadi apa yang dibawa ke alam kubur, itu yang kita kerjakan saat di dunia. Kalau bekalnya soleh, nikmat alam kuburnya. Itu konsekuensinya. Kalau bekalnya salah, nggak nikmat alam kuburnya. Ya, di alam kubur itu ketika masuk, itu bergantung bekal dunia kita. Alamnya sudah berbeda. Jelas ya, sebab akibatnya tidak sama. Sebab akibat yang dibawa ke alam kubur itu amal kita. Karena itu semua yang melekat pada dunia, itu sudah tinggal. Telah meninggal dunia, meninggalkan semua dunia. Yang dibawa itu cuma amal saja. Karena amal itu yang dibawa untuk memasuki ruang di kubur dengan hukum yang berbeda dengan saat di dunia. Kita nggak bisa bawa jabatan dunia ke alam kubur. Man rabbuka, saya presiden, nggak usah banyak tanya. Nggak bisa, Anda presiden dunia, bukan presiden alam kubur. Man rabbuka, saya kiai. Anda kiai dunia, bukan kiai alam kubur. Kan? Man rabbuka, oh saya adalah Crazy Rich Riau, orang terkaya di Riau. Nggak bisa, Anda dunia, sekarang sudah alam kubur. Kalau sudah alam kubur, semua sama. Semua sama, tinggal amal yang menentukan, itu hukumnya. Nah, amal itu cuma dua sifatnya, soleh atau salah. Soleh sebabnya menjadikan mendapatkan akibat, salah sebabnya menjadikan akibat. Apa akibatnya? Bagi kita umat Islam, orang-orang yang soleh mendapatkan kehormatan sejak di alam kuburnya, diminta untuk istirahat. Silahkan istirahat dulu, nikmati dulu sementara sambil nunggu hisab nanti. Ini hukum alam kubur, diberikan kenikmatan sementara di alam kubur sambil nunggu. Sama kayak kita masuk waiting room, ibu mau terbang dari Riau, mau umroh, haji, ya kan? Kan ke bandara dulu tuh waiting roomnya. Kan di waiting room itu apa yang dikerjakan? Kalau ibu kelasnya kelas bagus, bekalnya bagus, ya kan? Ongkosnya banyak, ONA plus, ibu kan masuk apa? VVIP kan? Ya, bisa makannya enak, minumnya enak, dilayani macam-macam, ya kan? Tapi kalau yang jadi masalah, kalau misalnya bekalnya nggak benar tuh, ternyata dia memalsukan misalnya, memalsukan visa. Ya, alih-alih dia dapat waiting room, dia waiting roomnya kan diinterogasi petugas di situ. Ya, jangankan dapat makanan, yang dia dapatkan cacian, macam-macam, mungkin hukuman, ancaman, Anda dihukum, di penjaranya kan bukan di situ. Tapi dia ada di ruang senyap, diinterogasi dan sebagainya, merasa nggak enak, gelisah, dicurigai dan sebagainya. Belum dihukumnya kan bukan saat di waiting room, nanti setelah keluar dari situ.
tapi dia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Sekarang orang sebelum masuk ke akhirat, masuk waiting room, bekal yang dibawa apa? Kalau dia saleh, dapat kesempatan baik. Banyak ayat turun nanti. Yang paling viral kan di Quran surah ketiga Al-Imran, ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, ya bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya kan? Ya mereka merasakan kegembiraan, nikmat, enak, difasilitasi, bahkan malaikat dalam hadis mengatakan nyuruh istirahat. Istirahat aja dulu, tunggu hisab. Nih fasilitas sambil nunggu hisab. Bahasa kita ya begitu. Hadisnya sahih.